Misalnya lebaran kedua dagang di berturut-turut, ya itu bisa ngalahin orang kerja kantoran tuh. Nah, sehari itu paling gede kalau lagi pada lebaran gitu. Lebaran ya bisa 1 jutaan lah. 1 jutaan. Sehari itu pagi sore ya. Pagi sore udah Bisa normal. sama double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bawana. Kali ini kita akan menemui sosok legendaris di Jalan Menteng Atas Dalam, Warung Bongkok, Jakarta Selatan, yaitu Pak Rohmadi, pemilik bubur ayam Samson yang dikenal kuat bekerja dari pagi sampai malam demi menghidupi keluarga. Dari modal cuma 300.000, sekarang beliau bisa menjual ratusan mangkok bubur ayam setiap hari. Yuk kita dengarkan langsung kisah perjuangan luar biasa bubur ayam Samson. Namanya siapa, Pak? Mau panggilan apa nama asli nih? Asli, Pak. Aslinya Rohmadi. Nah, nama warung Warung bubur ayam Samson. Warung Samson. Kenapa Samson? Kenapa namanya Samson? Ya katanya sih dari pelanggan-pelanggan tuh dagangnya pagi sore sampai malam. Oh, jadi kuat ya. Ya ngomongnya sih gitu. Oh, gitu. Lokasinya tempatnya di mana nih, Bang? Jalan Menteng Atas Dalam, Nah, Warung Bongkok. Bongkok. Udah dagang bubur ini berapa lama? Sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. Terus awal pertama kali jualan Ya ngikut temen aja. ke teman. Ikut temen gitu, akhirnya kelihatannya enak aja, coba-coba aja gitu. Terus modalnya berapa ribu? Berapa ratus? Dari pertama dagang sampai sekarang nih. Yang pertama dulu dong. Yang pertama ya zaman dulu ya 300-an lah ya. 300.000. 300-an. Ya paling 100 lah. 100 ya. Tapi kan dulu itu dulu. 100 dulu. Dulu. Nah, kalau yang sekarang nih Kalau modal yang berapa ya? sekarang Sekali mah, dagang. Ya 800-an lah. 100. Untung bersih Untungnya 300-400 lah kalau habis. kalau habis. Nah, ini kalau ini nerima online nggak? Kayak misalkan kayak Nerima. nerima online. GoFood, GoFood, ShopFood, Go itu Grab, Go GoFood. sekalian nih. Terus selama berjualan bubur pernah nggak ngalamin kerugian? Kalau kerugian sih enggak, paling balik modal aja, rugi tenaga aja gitu. Ya. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya ini namanya jualan cuma balik modal doang. Oh, impas. Impas lah gitu. Sebelum jualan kerja atau gimana, Bang? Ya buruh pabrik lah. Pabrik. Nah, terus kenapa? Kok dari buruh pabrik pindah ke bubur? Ya awal-awalnya sih Nah, beli bubur aja gitu, lama-lama akrab, Sama tukang ngobrol bubur. sama tukang bubur. nah, terus Akhirnya cerita-cerita jadi teman akrab, nah, nyoba-nyoba enak banget jualan bubur deh gitu. Akhirnya ya nyobain keenakan, ya udah lanjut. oh, jadi Jadi kerjanya udah berhenti. berhenti. Kenapa milih bubur? Kenapa nggak usaha-usaha lain gitu? Ya kemampuannya nggak punya, ini Oh. hanya dari teman istilahnya gitu kan, nggak dari keturun menurun, bukan dari teman. Dari teman. Sekali jualan masak buburnya berapa liter? Kalau sekarang ya 9 literan lah. 9 liter sekali jualan. Berarti pagi sore 18 liter. Enggak, kalau sore cuma 3,5. 3,5. Berarti agak dikurangin daripada yang pagi. Ya karena kalau pagi kan buat sarapan, kalau sore kan cuma jajanan iseng nih, saya kan gitu. Banyak di aja jadi berkurang. doang, ganjel. Oh. Nah, kalau misalkan sore itu dagang sampai jam berapa, Bang? Dari jam 5 sampai jam 9. Jam 9. Dalam sehari biasa habis berapa mangkok? Kita 200-an lah. 200 mangkok. Itu yang pagi ya. Nah, yang malam? Kalau yang sore? malam paling cepean. Cepet ya. Berarti Jadi keseluruhannya berapa? keseluruhan Berarti 300. 300 mangkok. Oke. Nih, saya dengar kabar nih, Bang Samson nih. Apakah benar duit 5.000 bisa dapat semangkok bubur? Ya kalau buat anak-anak kecil asal ngomong bisa dapet, kan bebas lah pembeli, tergantung pembeli aja. Nah, tapi Jadi nggak dipatokin harga seporsi berapa enggak. tapi memang 5.000 dapat. Dapet buat anak-anak kecil, kan anak kecil. Kecil. Dapat semangkok 5.000.
itu apakah udah untung apa belum? Kalau misalnya yang datang 5.000 aja gimana? Ya dapat kan ya isinya ya dikurangin juga, nggak kayak seporsi setengahnya gitu. Berarti 5.000 itu Setengah porsi, Nggak bukan full gitu. nggak full. Kan buat anak kecil. Oh, anak kecil makanan nggak banyak. Makanya nggak banyak, masa harus disamain 5.000, 10.000 nggak ada. Nah, buat menjaga rasa dan agar tetap konsisten bisa dagang tiap hari. Orang masak ada bumbunya bla 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 kan, ada yang dipakein, ada yang nggak, mbak kita dipakein yang nggak kan gitu. Oh, berarti kalau karena udah tiap hari ya, jadi tetap bisa gitu. Ya bumbunya lah istilahnya, ada yang ini kalau orang lain nggak pakai gitu kan, jadi rasanya kan kemampuan berjualan kan, rasa kan punya kemampuan masing-masing. Nah, paling orang customer paling jauh orang mana, Bang? Paling jauh Yang orang jauh? belum beli di sini gitu. Ya paling Menteng Wadas, Pasar Manggis, beda kelurahan doang. Oh, beda kelurahan. Tapi lumayan ya, agak jauh ya. Ada kalau mau online. Oh, online. Dengar iseng-iseng nanya dari mau kantor kemana bang? Nah. Tanah Abang gitu. Oh, ada juga ya? Anda kalau online. Online ya, jauh Bang, Tanah Abang. Kan iseng-iseng nanya ngantar kemana bang? Ke Tanah Abang, Tanah Abang. jauh banget ya. Itu doang. Cair tuh. Hah? Nggak keburu cair. Enggak. Seberapa penting menurut Bapak makanan harus halal dan higienis? Ya dicuci seperti itunya aja, higienis aja, jaga kebersihan lah. Karena kan ini kan makanan gitu kan. Bahan-bahan gitu. ya dicuci yang bersih, apa kayak apa yang kotor ya dicuci supaya dipandang enak aja gitu. Untung gede Oh untung kalau itu lebaran ya. Lebaran. Kalau orang pulang kita enggak, misalnya lebaran kedua dagang di berturut-turut, ya itu bisa ngalahin orang kerja kantoran tuh. Meleduk loh. Ya karena nggak ada yang jualan, saingannya dikit gitu Yang loh. lain pada pulang kampung. Pulang pada pulang kampung. Nah, sehari itu paling gede kalau lagi pada lebaran gitu. Lebaran ya bisa 1 jutaan lah 1 juta. sehari itu pagi sore ya, Pagi sore udah normal. bisa sama double. Itu kalau khusus lebaran bersih itu, karena jarang yang pada jualan. Selama berjualan bubur ayam, usaha ini telah memberikan perubahan dalam kehidupan Bang Samson nih. Misalkan bisa membeli rumah, terus pendidikan anak, atau yang lain-lain. Misalnya apa? Kalau di Jakarta sih masih ngontrak, tapi kalau rumah udah bangun Kampung. di kampung. Tapi anak udah kuliah di Trisakti. Oh, kuliah di Trisakti. Anak berapa bang? Anak 2. Anak 2. Yang satu kuliah di Trisakti, yang kecil mau ke SMA. SMA. Ya, Jadi keluarga tinggal di Jakarta. keluarga semua di Jakarta. Di kampung yang tinggal Itu ibu, orang tua. orang tua. Nah, banyak orang yang menganggap usaha kecil itu biasa aja. Ada jangka waktunya sih ya, Nah, iya. ada expire ya istilahnya gitu. Kalau jualan bubur kan kerjanya tuh banyak, bangun malam, ya kan, kerjanya banyak. Jadi masak bubur itu dari malam. Dari malam jam 2-an. Jadi semakin kita tua, tenaga itu semakin berkurang. Jadi kayaknya berat gitu loh. Padahal ya kalau waktu kita masih muda gini sih normal gitu. Tapi kalau udah tua tuh kayaknya maunya pensiun gitu. Istirahat karena udah tenaganya berkurang gitu loh. Nah, selama ini persiapan nyiapin sendiri atau dibantu? Dibantu sama istri. Kerja sama lah. Jadi kalau ini kan misalkan yang pagi selesai nih. Nah, istri udah masak pagi atau gimana? Belum. Mulai lagi jam? Mulainya ntar jam 1. Jam 1 mulai masak lagi. Dari kita pulang ya kita tidur, istirahat. Istri yang mulai masak-masak yang lain. Kayak goreng kerupuk atau apa. Jadi gitu. mulai itu ya. Kita mulai. Nanti buat dagang untuk sore. Sore jam 5. Jam 5. Ini pesan-pesan nih Bang untuk orang-orang yang baru mulai berjualan atau berusaha kuliner seperti Bang Samson nih. Kalau seharusnya kalau emang fokus mau jualan, itu harus ngikutin orangnya, ngenekin kasarnya gitu. Oh, ikut Ngikut. nebeng dulu lah tata caranya. Terus
terus mental ngadepin cewek-cewek cakep kan gitu kan. Kadang-kadang kalau baru kan grogi bang. Terus apa lagi? Mentalnya itu ya istilahnya ngadepin orang-orang beli yang suka apa namanya Banyak gitu. banyak apa gitu kan. Ya kudu ini tenaganya kuat nggak mentalnya. Kan ada yang namanya yang tadinya kerja terus jualan gitu kan, kayaknya orang banyaknya orang jualan kan diremehin. Ya orang jualan kayak harga dirinya gak ada aja gitu. Gitu. Berarti terutama mental. Mental. Selain mental apa lagi bang? Mental ya harus apa ya? Pokoknya harus ngikut deh sama yang mau dibelajarin itu apa yang jualan, harus ngikut. Ibarat Dia harus kasarnya bisa baca medan gitu. kondisi dulu, jangan langsung terjun ngeliat kondisi sepi langsung ambruk, nggak kuat. Pesan-pesan nih buat seluruh teman-teman yang nonton video ini, kalau mau beli, pengen ngerasain bubur Samson tuh ada di mana? Silakan, monggo. Ya kalau emang penasaran sih, kalau jauh ya Iya, kalau online jauh. aja deh. Ada tuh, ada ya? Ada. Nah, kalau buat yang istilahnya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh Jalan dari sini, dekatnya. boleh di Sini spill jalan, alamatnya gitu. jalan Menteng Atas, Warung Bongkok. Di map juga ada. Oh, di Google ya, Google. Oke. Di map bubur ayam Samson, udah gitu aja. Nomor spill? telepon ada. Coba spill. 085 717 67 4995. Nah, catet ya, cobain biar nggak penasaran. Nah, bisa di WA ya. Bisa. Teman-teman, dari perjalanan Pak Rohmadi, kita belajar bahwa kesuksesan tidak selalu dimulai dari modal besar. Terkadang, semuanya berawal dari keberanian mengambil langkah, kemauan belajar, dan konsistensi menjaga kualitas. Semangkuk bubur ayam Samson ternyata menyimpan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan untuk masa depan keluarga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan tim Bowana kali ini. Jangan lupa dukung UMKM lokal Indonesia, karena di balik setiap usaha kecil ada cerita besar yang sedang diperjuangkan. Sampai jumpa di perjalanan Bowana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.